Sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai sahabat Eljon, dimanapun Anda berada, selamat datang di Indonesia Investment Forum. Bersama saya Ruby Herman. Nah, hari ini kita mau bahas tentang properti. Nah, salah satu properti yang favorit di kalangan milenial adalah apartemen. Nah, hari ini kita hadirkan seseorang yang bicara jago banget di bidang properti dari Hong Kong Kingland, ada dari Kingland Avenue. Ada Bapak Raymond Santoso, Senior Sales Manager. Halo. Ya, Pak Ruby. Apa kabar? Baik, Pak Ruby. Terima kasih udah hadir di studio Eljon. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol tentang Kingland Avenue. Nah, kita tahu bahwa milenial ini suka banget sama apartemen. Nah, karena praktis, simple ya. Apalagi betul. kita mau bahas properti yang berada di segitiga emas di Tangerang Selatan. Nah, sebelum kita bahas tentang developer ya, tentang Kingland Avenue-nya, kita mau lebih lanjut pengen tahu nih siapa developernya, sepak terjangnya gimana, dan apa saja produk-produk yang telah diluncurkan. Iya, Pak Ruby. Ya. Jadi kalau untuk PT Hong Kong Kingland sendiri, itu adalah developer daripada proyek kami Kingland Avenue. Ya. Bekerja sama dengan Alphaland. Bekerja sama dengan Alphaland. Oh. Ya, seperti yang kita ketahui juga, kalau Alphaland itu adalah Alfamart. Pemiliknya sama dengan pemilik Alfamart. Oh, yang mengembangkan Alfamart. Ya, jadi bisnis utamanya adalah Alfamart, lalu mulai mengembangkan bisnis juga ke properti bisnisnya, lalu join bisnis lah dengan PT Hong Kong Kingland ini, yaitu Kingland Avenue. Jadi ada dua grup ya yang joinan ya? Iya, betul. Nah, kalau untuk PT Hong Kong Kingland sendiri, dia di Indonesia ini baru pertama kali. Tapi kalau untuk di China itu dia sudah ada 8 proyek. 8 proyek. Beberapa proyek yang sudah ada, sudah existing juga, itu seperti Wuchuan Pacific, Cetu Elite, dan lain sebagainya. Itu sudah ada, sudah existing. Sejak tahun 2000 mereka sudah mulai bisnis propertinya. Nah, untuk kerjasamanya sejak kapan nih? Mulai kerjasama di 2014. Tapi kalau untuk peluncuran daripada produk Kingland Avenue sendiri ini di 2017. Jadi 2014 Alphaland dan PT Hong Kong Kingland ini research and development, pengembangan dan lain sebagainya. Baru di 2017 lahirlah proyek perdananya Kingland Avenue. Kingland Avenue. Oke. Ya. Nah, bicara soal konsep, apa sih yang ditawarkan oleh Kingland Avenue yang membedakan dengan, kan kita tahu ya bahwa di Tangerang Selatan sendiri banyak apartemen ya kan? Apa yang membedakan? Apa konsepnya? Beda. Kalau kita lihat dari segi lokasinya dulu nih. Lokasi, oke. Lokasi. Kalau lokasi itu bisa dibilang Kingland Avenue ini punya yang namanya double advantage. Double advantage. Double advantage. Jadi dia Apa ada aja? dua kelebihan. Yang pertama adalah Kingland Avenue ini dia lokasinya dekat dengan fasilitas penunjang seperti mall, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, selain itu dia juga punya public transportation. Public transportation. Jadi lokasi ke public transportation itu selangkah ada di depan Kingland Avenue, dan untuk fasilitas pendukung tadi itu yang sudah saya sebut, rumah sakit, sekolah, mall dan lain sebagainya, itu pun juga tidak jauh dari lokasi kami, hitungan menit. Oke, mengapa dari developer ini memilih lokasinya di sini? Lokasinya, seperti yang kita ketahui juga Pak Rubini, selama beberapa tahun belakangan ini, lokasi kami kan masuknya di daerah Tangerang Selatan. Nah, daerah Tangerang Selatan itu adalah daerah yang terdevelop dengan baik beberapa tahun belakangan ini. Kalau kita bandingkan dengan daerah Jakarta lainnya ya, misal seperti Depok, Bekasi, dan lain sebagainya. Tangerang Selatan itu adalah yang paling terdevelop dengan baik. Satu. Kedua, kalau kita lihat juga dari pertumbuhan penduduk, jauh lebih banyak, jauh peningkatannya lebih tinggi daripada Depok dan Bekasi. Data-datanya saya punya, tapi mungkin saya nggak bisa buka di sini juga. Tapi yang jelas, Tangerang Selatan itu kenapa dipilih? Karena juga aksesnya pun juga sangat-sangat oke. Aksesnya, jalan tol, begitu kan, terus infrastrukturnya dan lain sebagainya. Oke, kalau misalnya kita dari arah Jakarta, aksesnya keluar lewat mana untuk menuju ke
Kalau Kingland untuk Avenue ke ini? Project Kingland Avenue itu bisa dilalui lewat tol Tangerang, itu keluar di pintu tol Kunciran yang pertama, atau keluar di pintu tol Tangerang Serpong. Begitu. Itu kalau dari arah Jakarta. Dari Kalau arah Jakarta. dari arah sebaliknya. Dari arah sebaliknya sama, Sama juga keluar ya? Tangerang Serpong aja, Tangerang Serpong ya. atau Kunciran. Oke. Dari konsep udah, ya kan. Nah, kita bicara apa sih yang ditawarkan nih? Ada apa saja nih yang ada di Kingland Avenue ini? Kingland Avenue, nah ini agak sedikit berbeda dari yang lainnya nih Pak Ruby. Jadi kalau di mana-mana developer bikin mixed use, ada mall, ada apartemen, ada restoran, ada office building dan lain sebagainya. Kami pun juga sama Pak Ruby. Jadi mixed use juga. Jadi nanti ada hunian. Rencananya nanti ada 4 tower hunian. Ada 4 tower. Ada 4 tower hunian dan 2 tower saat ini itu sudah dipasarkan. Dan ada 1 office building ke depannya. Dan di bawahnya pun ada mallnya juga. 4 tower, oke. Kemudian 1 office building. Iya, 1 office building. Dan untuk konsep daripada Kingland Avenue ini nantinya kami akan membuat menjadi University Town. University Town. University Town. Itu yang menurut kami belum ada. Meskipun memang ada beberapa project lain yang mereka bilang University Town, iya. Tapi yang mau kami jelaskan dan tekankan di sini adalah kami University Town, bener-bener University Town nih Pak Ruby. Ya gimana? Apa Jadi yang ini- menyebabkan University Town? Yes, nah ini menariknya. Jadi beberapa lembaga pendidikan maupun universitas maupun sekolah yang nantinya akan kami undang, itu semua ada di dalam kawasan kami Pak Ruby. Jadi contoh, misal ada universitas, itu kami bisa taruh di office building kami. Lalu misal nanti ada Sudah ada yang bergabung kah? saat ini sudah ada proposal masuk ke kami beberapa. Oh, lagi pilih nih ya? Lagi proses pemilihan. Lagi proses Ya, pemilihan. dan proses untuk perencanaan bentuk kerjasamanya. Tadi kan bicara University Town. Yes. Berapa luas sih area yang ada di Kingland Kingland Avenue Avenue ini? sendiri luasnya 2,2 hektar. Pak. 2,2 hektar? 2,2 hektar. Oke. Begitu. Nah, dari 2,2 hektar akan dibangun 4 tower apartemen, 4 tower 1 apartemen, office building, dan di kemudian bawahnya ada- nanti ada mall. di bawahnya ada mall. Iya. Oke. Nah, saat ini yang sudah dibangun atau saat ini kondisi gimana? Saat ini tower pertama, Tower pertama, oke. tower pertama itu kami sudah topping off, Pak Ruby. Oh, sudah topping off. Ya, sudah topping off dan rencananya untuk seremoninya itu nanti di bulan depan. Di Oke. April. Di April ya. Iya. Oke, sudah topping off. Nah, bicara soal University Town, artinya ada ya beberapa university yang ada di sini. Betul. Jadi lembaga pendidikan maupun universitas maupun sekolah itu nanti akan kami undang ke lokasi kami. Nah, yang tadi saya sebut banyak juga proyek lain itu mengaku sebagai University Town begitu, tapi dia apartemen atau properti berdiri sendiri, di bawahnya kios-kios, di sekitarnya ya ada universitas, ya ada sekolah. Nah itu mereka menyebutnya University Town, tapi University Town yang kami maksud adalah University Town di mana satu kawasan kami ini mixed use ini, semua sekolah, semua yang tadi saya sebut lembaga pendidikan dan lain sebagainya itu bersatu di dalam lokasi kami. Begitu, jadi nanti mulai dari sekolah, sekolah kejuruan, kursus, universitas itu akan ada. Itu yang semua. ditonjolkan oleh Itu yang Kingland ditonjolkan, yang paling utama. Yang paling utama. Nah, yang saya tahu bahwa Alpha Land sendiri kan tadi kan ada Alfamart. Iya. Kemudian juga setahu saya ada mengembangkan juga sekolah dan universitas ya. Iya, betul. Universitas Bunda Mulia. Bunda Mulia, betul. Itu nanti ada bagian di situ juga atau gimana? Kemungkinan, Pak. Setahu saya kan juga Kemungkinan, Universitas Bunda Mulia juga ada di Iya. dekat situ juga. Betul. Jadi saat ini Universitas Bunda Mulia pun itu ada tidak jauh dari lokasi proyek Tidak kami jauh, juga, ya? hitungan berapa kilometer. Iya. Kemungkinan akan ada di kami, tapi lebih kecil kemungkinan untuk nggak bersama-sama dengan kami, Pak Ruby, karena jaraknya yang sangat dekat. Jadi mungkin nanti kami akan mengajak universitas lain. Universitas lain untuk ada di Yes. dalam Kingland Avenue, Dan kawasan yang Kingland pastinya universitas yang punya nama dan bereputasi. Avenue. Nah, bicara soal universitas kan dibutuhkan tempat yang cukup besar. Nah, gimana tuh?
pasti bisa ada. Ada juga ya? Ada. Jadi mungkin kalau untuk contoh bidangnya begitu ya Pak Ruby ya, kita mengajak satu jurusan atau 2 jurusan. Oke. Nah seperti itu. Oh. Jadi misal kalau bagian dari itu ya? bagian dari universitas. Misal kalau Universitas A dia jagonya di bisnisnya, Universitas B dia jagonya di IT-nya. Nah, nanti kami akan mengundang Universitas C, contoh di tekniknya yang akan kami bawa ke Kingland Avenue. Di tekniknya. Dan mungkin ada yang sekarang lagi ngetren itu kan juga ini ya pariwisata ya. Pariwisata, food and beverage dan lain sebagainya kan lagi ngetren tuh Pak Ruby untuk sekolahnya. Nah itu nanti kami akan undang juga. Kami akan undang khusus untuk jurusan-jurusan mata kuliah yang seperti sehubungan dengan pariwisata, apa restoran, restoran manajemen, food costing dan lain sebagainya seperti itu. Terus kursus bahasa juga nantinya kami akan undang masuk juga. Begitu. Nah itu utamanya dulu. Jadi kami akan buat satu kawasan University Town di mana si anak-anak milenial ini yang tadi Pak Ruby sebutkan di awal itu bisa tinggal di sana, bisa belajar di sana, bisa hang out di sana juga lewat mall yang ada di bawah. Nanti ada kafenya juga pastinya. Dan punya komunitas yang baik di situ. Punya tempat tinggal yang baik, kami memberikan lingkungan yang baik. Itu seperti itu. Oke, menarik sekali. Nah, ada beberapa pertanyaan, tapi kita break dulu sejenak ya. Oke, sahabat Eljon, ini sangat menarik sekali karena saya banyak pertanyaan yang akan saya tujukan kepada Pak Raymond dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Indonesia Investment Forum. Sudah nonton, nah jangan lupa like dan juga subscribe. See you. Dah. Halo sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kembali lagi di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman. Nah, di segmen kedua kita membahas tentang Kingland Avenue. Tadi kita udah bahas tentang konsepnya. Ya, tadi University Town. University Town yang sangat menarik sekali, berarti banyak sekali universitas yang ada di kawasan dari Kingland Avenue. Iya. Nah, tadi kalau saya sempat lihat sekilas ya, ada tagline dari Kingland Avenue. Nah, kalau nggak salah tagline-nya tentang finance ya. Iya. Nah, apa relate sama University Town ini? University Town dengan Essence of Finance. Iya, Essence of Finance. Jadi lebih ke arah yang tadi saya sebutkan juga ke Pak Ruby. Jadi kami di sini mau memberikan satu bentuk komunitas di mana si penghuni ini, terutama si anak milenial ini, itu bisa sekolah, bisa tinggal di situ, bisa hang out. Memberikan lingkungan yang baik, lingkungan yang support mereka untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Intinya seperti itu sih. Berarti target market yang disasar oleh Kingland Avenue milenial. Tapi tidak harus semuanya milenial. Tidak semua harus milenial. Ya, begitu. Oke. Nah, bicara soal tadi University Town. Nah, apa yang diberikan ini? Fasilitasnya, dukungan untuk konsep dari University Town. Jadi yang pertama adalah shuttle bus. Kami memberikan shuttle bus nanti. Yang mengelilingi kawasan Kingland Avenue. Seputaran Kingland Avenue itu radius kurang lebih 3-4 km. Ke arah pusat-pusat perbelanjaan kah? Pusat perbelanjaan, rumah sakit juga melewati, maupun universitas lain juga. Universitas lain juga itu melewati juga. Ada jadwal-jadwalnya. Ada jadwalnya, begitu. Dan itu melayani ke 4 tower tersebut, 4 tower yang semuanya. Dan untuk haltenya pun juga nanti kami berikan yang cukup proper, yang cukup layak. Itu ada di depan kawasan kami. Itu seperti itu. Oke, kalau itu salah satu shuttle bus, terus kemudian? Iya, shuttle bus, terus aplikasi. Jadi untuk
si penghuni itu Iya. nanti kami berikan satu aplikasi yang bisa diakses melalui handphone. Jadi di aplikasi tersebut itu lengkap Pak Ruby. Pak Ruby misal mau panggil laundry nih, panggil untuk cuci pakaian, itu bisa masuk ke situ. Untuk kebersihan bisa. Ini dikelola oleh internal dari developer atau internal developer? Internal developer. Jadi apa aja dikelola. yang di dalam aplikasi tersebut? Servis kebersihan, terus untuk cuci pakaian, terus yang pastinya juga ada sewa menyewa dan jual beli unit. Oh. Itu masuk ke aplikasi tersebut. Oke. Nah, Sampai kedepannya sewa menyewa ya? Iya, sewa menyewa. Jadi buat maupun- para investor yang mau beli ini dibantu disewakan Betul. lewat aplikasi tersebut. Betul sekali Pak Ruby. Jadi bisa tinggal. Untuk berapa nih untuk tingkat potensi income sewa per tahunnya? Atau seperti apa konsepnya? Kalau untuk saat ini yang sudah berjalan Pak Ruby di daerah Tangerang Selatan itu per tahunnya kalau hitung persen sekitar 8 sampai 9%. Kondisi bahwa ini apartemennya furnished atau unfurnished? Furnished yang 9%. Kalau Furnished 9% unfurnished sekitar 7%. Sekitar 7%. Saat ini yang sudah berjalan. Nah, harapannya ke depan bisa kurang lebih sama. Harapannya bahkan bisa lebih daripada itu karena kalau yang kita ketahui juga daerah Tangerang Selatan kan terus berkembang nih Pak Ruby. Dan untuk populasinya itu pun juga terus meningkat beberapa tahun belakangan ini dan yang pastinya itu akan berdampak ke nilai sewa juga begitu. Benar. Oke, tadi shuttle, Shuttle bus, aplikasi, terus apa lagi? terus untuk fasilitas pendukung kalau untuk penghuni nih Pak Ruby itu di lantai 6 kami berikan fasilitas yang sangat oke. Jadi dari tamannya itu kami kemas dalam bentuk yang berbeda. Taman, oke. Ya, jadi tamannya itu nggak seperti yang taman pada umumnya lah, beda lah pokoknya nanti. Gitu begitu. Oke, taman. Kemudian kolam renang Kolam renang jelas ada. sudah pasti lah ya. Clubhouse sudah ada. Kolam juga. renang dengan luas berapa? Kolam renang semi olimpik. Semi olimpik Pak ya. Ruby. Ya, ukuran Indoor, semi outdoor olimpik. atau Outdoor. outdoor ya? Nah, yang menariknya sehubungan dengan tadi Pak Ruby menyebutkan indoor, ada yang namanya indoor sport. Indoor center. sport. Iya. Jadi penghuni itu bisa contoh misal main basket atau main badminton itu tanpa perlu kepanasan. Kita nanti ada indoor sportnya. Ruang serbaguna. Oke. Yang dalam keadaan standar itu kami gunakan untuk indoor sport. Tapi kalau misalkan penghuni ada yang mau menggunakan ruang tersebut nih untuk acara tertentu itu bisa nanti bisa komunikasi dengan building manajemen dan dikemas sedemikian rupa disesuaikan dengan kebutuhan dari penghuni. Itu begitu. Dan ada clubhouse-nya juga, Pak Ruby. Oke, ada jelas. clubhouse, Ya, clubhouse-nya itu jelas ada fitness center, spa, sauna dan lain sebagainya dan ada library-nya juga, perpustakaan. Library. Oke. Oke, apalagi yang menjadi keunggulan atau yang ada di dalam konsep? Garansi kebocoran selama 10 tahun, Pak. Garansi kebocoran. Iya, itu yang selama ini yang saya tahu belum pernah ada developer yang memberikan garansi kebocoran selama 10 tahun. Nah, di sini kami memberikan garansi kebocoran 10 tahun untuk bangunan dari unit apartemen. Oke. Nah, bicara soal tadi yang dipasarkan hanya apartemen only, sama office. Saat ini apartemen, baru apartemen. Nah, kalau apartemennya lebih konsepnya ke biasa aja atau apa ya? Nah, ini menarik juga nih Pak Ruby. Jadi untuk apartemennya sendiri itu ada dua tipe. Ada dua yang tipe, oke. Tipe pertama adalah tipe loft. Jadi kalau tipe loft itu satu unitnya ada 2 lantai. Iya. Kalau untuk yang tipe standar itu di tower yang kedua itu tipe studio dan 2 kamar. Itu ada di tower kedua, tower Fritz. Jadi 2 lantai ya? Dua lantai. Ukuran berapa ya? Ukuran mulai dari 40,6 meter sampai yang paling besar 83 meter. 40 itu untuk 2 lantai? 2 lantai. Wow. 42 lantai dengan pembagian 70% di bawah, 30% di atas. Jadi ceilingnya bisa berapa? Floor to floor kami 5 meter. Floor to floor 5 meter. 5 meter langsung dibagi 2 untuk 2 ini. Iya.
Untuk lantai pertama berapa tinggi dan kedua sama? Beda-beda Pak Beda-beda Ruby. ya? Jadi floor to floor itu 5 meter, net kemungkinan di 4,8. Di bawah kemungkinan itu sekitar 2,3-an, di atas sampai dengan 2,5. Tapi ada berapa ruangan yang plong gitu? Ada, jadi setengah bagiannya itu 2 lantai, setengah bagiannya lagi itu dia tingginya maksimal. Tingginya maksimal 5 Iya, meter itu. 5 meter tersebut. Pak Ruby. Di berapa yang? Di area mana yang tingginya 5 meter ini? Di Apakah ada area living room. Living room ya, Living living roomnya. room ya. Jadi di living roomnya begitu kita masuk, nah pertama kamar mandi, katakanlah ya Pak Ruby ya, di sebelah sini kamar mandi, di sini adalah kitchen, lalu di atas adalah kamar, lalu kita maju ke depan, sekitar 60% 50% dari luasannya itu langsung plong di atas. Langsung plong ya, jadi tingginya 5 kelihatannya meter, tingginya 5 meter. Dan langsung view ke Langsung view-nya itu lepas ke depan. lepas. Ya, dan untuk view tertentu dari kami Pak Robi, itu benar-benar bisa terlihat CBD Jakarta. CBD Jakarta. CBD Jakarta itu Oke. betul-betul terlihat, dan itu bisa dibuktikan dengan kita lihat langsung ke lokasi. Lihat langsung lokasi. Iya, seperti itu. Tadi di lokasi sendiri lagi kondisi akan topping off ya bulan depan. Topping ya, off. topping Nah, off untuk ya. yang topping off ini adalah yang unit tersebut tadi Pak Ruby yang tipe loft, yang tower Venetian kami. Venetian ya. Venetian. Nah, itulah keunggulan kami juga nih Pak Ruby. Untuk tipe loft di daerah Tangerang Selatan itu baru kami perdananya. Baru perdana Yes, nih. betul. Kalau tipe yang Soho itu memang sudah ada di beberapa project lain. Tapi kalau tipe loft baru kami. Apa yang membedakan Love dengan Soho? Kalau tipe loft itu dia murni untuk hunian, Pak Ruby. Murni ya secara Murni ini. hunian. Nah, kalau untuk tipe Soho, dia itu bisa digunakan untuk kantor di bawah dan di atas untuk tempat tinggal, atau atas bawah untuk kantor dan tempat tinggal juga bisa. Secara izinnya bisa ya. Secara izinnya bisa. Karena bicara ini ya. Iya. Ini dibedakan ya. Karena kalau mau Yes. bicara soal bisnis lebih ke office towernya ya. Iya, lebih ke Soho. Iya. Itu bisnis. Ini bisnis Iya. dan Soho-nya ada di office tower juga. Kita Soho belum Belum ada ya? Belum Jadi ada. lebih ke Loft, loft-nya ke loft, hunian only ya? Hunian, betul. Yes. Dan tadi yang ada diberikan yaitu 40 meter ya tadi ya? 40,6 itu yang 40,6 ya? paling kecil, dan yang paling besar 83. Semuanya loft. Loft. Untuk Semuanya di loft. satu tower pertama kami itu loft semuanya. Wow, cukup menarik Gitu. ya. Ini Dan yang menariknya pertama juga kalinya tuh ya? Pak Ruby, Iya, iya. dengan konsep loft yang pertama kali di Iya. Tangerang Selatan, Iya. biasanya orang kalau udah lihat nih datang ke lokasi kami, itu begitu udah lihat show unit ya, pasti tertarik. Dan Pasti tertarik. ujung-ujungnya pasti beli, biasanya begitu, biasanya ya. Dan kalau kita tahu juga nih Pak Ruby, orang Indonesia kan suka sesuatu yang beda ya. Nah, suatu yang Pasti kan? unik, iya. Iya, kalau kita bikin sesuatu yang baru, sesuatu yang beda, Iya. pasti itu langsung diburu, langsung semua orang berbondong-bondong lihat. Nah, itulah yang membuat saya pribadi itu yakin kalau konsumen membeli unit loft kami Iya. dan digunakan untuk investasi ke depannya, itu pasti akan sangat banyak peminatnya Pak Ruby. Karena memang di kamilah perdananya begitu. Tadi bicara soal 40,6 meter, itu Iya. Berapa kamar sih? Satu kamar. Satu kamar. Satu kamar. Satu kamar. Satu kamar. Ya, karena saya ngebayangin ini 40,6 meter, 2 lantai. Dua lantai. ya. Iya. Satu kamar ya. Satu Tapi kamar. Banyak ruangan-ruangan area yang tadi ya, untuk living roomnya. Living itu besar ya. room. Jadi di bawah itu kamar mandi, kitchen, dan di Iya. depannya itu nanti ada living room. Iya. Nah, ada tangga, di atas itu kamar. Kamar ya. Kamarnya di atas. Kamarnya dengan luas area tadi sekitar 30%. 30% dari 30% 40 sekitar dan kurang 12 lebih meter ya. 12 meteran. Wow, itu tadi yang terkecil ya, 40,6 Yes. meter ya. Oke, ini sangat menarik sekali, tapi kita mau break dulu sejenak, Pak Iya. Raymond. Yes. Dan sahabat Ejon tetap di Indonesia Investment Forum karena kita mau bahas nih harganya berapa sih. Kita akan kembali setelah pesan berikut ini. Hai Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV. Halo sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kembali lagi di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman, dan hari ini kita lagi bahas tentang Kingland Avenue.
sebuah properti yang berlokasi di Tangerang Selatan di segitiga emasnya dan ditawarkan harga mulai dari 400 jutaan. Nah, selain apartemen ada office. Nah, tadi kita lagi bahas tentang loft ya. Ada loftnya ukurannya 40,6 meter dan ini 2 lantai. Dan hari ini sudah ada Pak Raymond. Oke Pak Raymond, tadi kan 40,6 ya. Iya. Kemudian tipe yang berikutnya dengan luas berapa? Satu kamar itu mulai dari 40,6 sampai Iya. dengan 51,25 Pak. Cuma ada 2 tipe doang? Di Itu satu tower yang itu? satu kamar. Lalu ada juga yang 3 kamar. 3 kamar. Itu 68 meter sampai dengan 83 meter. Lonjaknya langsung ke 3 kamar ya? Langsung ke 3 kamar. Jadi memang untuk yang 2 kamar itu kami tidak ada. Nggak ada, oke. Nah, idenya adalah yang 3 kamar itu kalau konsumen tidak menggunakan satu kamarnya di bawah, sekatnya itu bisa dibongkar, itu bisa dijadikan ruang kerja, perpustakaan atau living room juga, Pak Ruby. Jadi seperti itu idenya. Tadi 3 kamar hanya 50? 3 kamar 68 Oh 68. sampai dengan 83. 68 sampai 83. Iya, Oke, betul. cukup nyaman ya. Ini sama ya, 2 lantai juga ya? Sama ya, 2 lantai. Oke, nah tadi kan bicara soal apartemen ya. Nah kalau kebanyakan yang di komposisinya lebih banyak yang mana? 1 kamar atau 3 kamar? Komposisi yang 1 kamar, Pak Ruby. 1 kamar. Untuk tipe loft ya, untuk Iya, tipe untuk tipe loft. loft, ya. Itu yang 1 kamar mungkin sekitar 70%-an, lalu yang 3 kamar itu sekitar 30%-an. Oke, selain tipe loft berarti ada juga tipe yang Yang non-loft biasa gitu. juga ada, Tipe yang standar. tipe reguler kami juga ada di tower kedua, Pak Ruby. Tower kedua. Tower Oke. kedua itu kami namakan Tower Fritz. Nah di Tower Fritz ini itu mulai dari tipe studio mulai dari 20,65 meter. Sorry berapa? 20,65. 20,65. Oh, ini setengahnya ya? Iya, betul. Oke. Sampai studio yang paling besar atau bisa juga kami sebut 1 kamar karena cukup luas itu di 30,7 meter. 30,7 meter. Iya, itu studio paling besar. Nah, ini yang dipasarkan dengan harga 400 jutaan. 400 jutaan untuk yang 20,65. Dan ada juga 2 kamarnya, Pak Ruby. Ada juga 2 kamar. Kalau 2 kamarnya di luas 41, 46 dan 50. Oke. Nah, ini kalau misalnya untuk spesifikasi sendiri lantainya apa? Kami menggunakan homogeneous style. HT ya, Homogeneous style oke. untuk lantai. Terus yang pastinya sekat antar ruang kami menggunakan bata hebel. Data Hebel ya? Bata bukan gypsum ya Pak Ruby. ya. Oke. Jadi Sekat, lebih kedap suara juga. Dan untuk yang tipe loft, kacanya kami menggunakan double glass. double glass ya? Iya, jadi lebih kedap suara, terus lebih minim getaran juga. Jadi untuk penghuni yang tinggal di dalam itu jauh lebih nyaman dengan Oke. kondisi seperti itu. Tadi saya lihat gambar, lihat video bahwa ini show unit yang ada ya? Iya, tadi Yang kita 2 lantai itu ada show unit yang Nah, show unit tipe loft. ini berada di mana? Lokasi di kantor pemasaran kami Di jalan apa sih? Di Jalan Raya Serpong kilometer 8. Itu lokasinya Ini ya, seperti ini ya tadi? iya, kalau Pak Ruby misal keluar dari tol Tangerang Serpong, itu ambil yang arahnya ke Jalan Raya Serpong. Sebelah kiri jalan Sebelah ya? kiri jalan. Dekat Begitu. McDonald ya? Iya, sebelumnya Sebelumnya. Pak Ruby, betul. Sebelumnya McDonald itu nggak jauh sekitar 100 meteran. Di situ ada show unit dan show unitnya ada apa aja? Loft dan juga Tipe loft ada, dan loft tipe ada. studionya pun juga kami ada. Tipe studio juga ada ya? Iya. Nah, untuk sertifikat yang secara legalitas ini? Sertifikat kami strata title. Strata title ya? Strata title. Oke. Nah, bicara soal sekarang kan banyak sekali ditawarkan apartemen-apartemen ya. Nah, apa nih yang membedakan tadi? Apalagi khususnya milenial. Bagaimana? Kan tadi kan target marketnya adalah milenial. Nah, apa yang dari Kingland Avenue suguhkan untuk milenial? Apakah cara bayarnya ataukah yang lain-lain sebagainya? Oke, ini menarik nih Pak Ruby nih. Millennials. Dari awal tadi kita selalu kalau sekarang millennials ya. Yes, Jadi yes. kalau kita bandingkan dengan berapa tahun yang lalu itu adalah konsumen yang berinvestasi properti di Indonesia itu kebanyakan kan investor-investor yang usianya udah lumayan ya senior. Tapi kalau sekarang ke milenial itu betul. Nah dari segi konsep itu kami sangat memperhatikan juga untuk milenial.
contoh untuk lobbynya dari yang Fritz dan yang Venetian tipe loft maupun tipe reguler itu kami sesuaikan dengan gaya-gaya yang kurang lebih nanti milenial akan suka. Itu kami memperhatikan sampai sebegitunya. Tapi kalau untuk bentuknya seperti apa, saya belum bisa bilang langsung di sini. Tapi yang jelas kami memperhatikan setiap warnanya, setiap desainnya yang memang cocok, yang memang sesuai dengan gaya hidup milenial. Itu seperti itu. Dan juga tadi konsep University Town, jadi semua aktivitas itu bisa dilakukan di dalam satu kawasan. Ditambah lagi dengan tadi nuansa, temanya itu nanti juga akan kami buat seperti milenial. Dan di Kingland Avenue sendiri ini, Pak Ruby, itu kami memperhatikan hal-hal detail dalam artian soal pembangunan ya, pembangunan daripada si towernya ini sendiri, seperti lebar dari koridor itu kami berikan yang lebih lebar daripada yang biasanya orang buat. Terus untuk alur-alur flow-nya, kalau mau ke fasilitas maupun ke area parkir itu nanti juga itu kami sangat memperhatikan. Kami desain sedemikian rupa, lebih modern, kemasannya itu lebih oke daripada yang biasanya. Nah itu milenial biasanya suka hal-hal kayak gitu. Itu seperti itu. Dan balik lagi kalau udah bicara seperti itu kan ujung-ujungnya ke harga ya Pak Ruby. Nah, ujung-ujungnya pasti kan ujungnya ke harga. Harga. Kalau bicara harga itu kami mulai dari 400 jutaan yang untuk tipe studio paling kecil. Untuk promonya kami mulai dari angsuran 2 jutaan saja, 2 juta rupiah saja per bulan. Kita coba bedah nih. Iya. Oke, kita coba bedah 400 jutaan. Jadi promonya 2 jutaan. 2 jutaan. Itu sebagai apa? DP? DP, itu angsuran DP. Jadi DP, cara bayar KPA ke bank itu bisa diangsur selama 2 tahun. Oke, kita bahas satu dulu. Kita punya di sini Kingland Avenue menawarkan ada berapa cara bayar? KPA bank yang pertama. Pertama KPA. Lalu angsuran ke developer langsung selama 2 tahun dan 5 tahun. 2 tahun dan 5 tahun ya? Iya, 2 tahun dan 5 tahun. Jadi ada dua pilihan iya, ya? Ada 2 pilihan. Misal saya nggak mau lama-lama deh, tapi saya maunya angsur. Bisa kita berikan yang 2 tahun. Kemudian juga ada juga yang 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Nah, kalau misalkan saya maunya nyantai angsurnya, tapi saya nggak mau rumit-rumit yang pakai bank, bisa ke kami langsung itu selama 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Dan yang terakhir adalah yang cash keras. Cash keras pasti cash keras 1 bulan lunas. Nah, kita bahas soal KPA atau kepemilikan apartemen ini. Betul. Apa yang disajikan nih? Cara bayar KPA sendiri pun ada beberapa cara nih, Pak Ruby. Yang pertama adalah KPA Express, di mana si pembeli, si konsumen itu 1 bulan setelah booking fee itu harus akad kredit, melakukan akad kredit langsung ke bank. Itu KPA Express kami sebut. Lalu yang kedua adalah KPA. Dengan DP berapa? DP-nya minimal 10%. Untuk KPA Express ya? Express maupun yang tarik panjang angsur 24 kali pun juga minimal 10%. Nah itu bisa diangsur 12 kali maupun 24 kali. Oke, untuk KPA Express ada yang sekali bayar DP langsung proses akad ya? Iya, betul. Ada lagi cicil 12 kali. Dan juga ada cicil 24 kali. 24 kali. Nah, tadi yang ditawarkan dengan DP 2 jutaan per bulan? Itu yang 24 kali. Itu yang 24 kali? 24 kali. Oke, 4 jutaan ya? Murah Pak Ruby. 2 jutaan, ibaratnya kalau kita bagi per hari kurang lebih cuma 80 ribuan, 70 ribuan ya. Sama kayak kita ngopi di Starbucks ya Pak Ruby ya. Iya, itu per hari. Jadi itulah yang kami sasar, memang milenial yang mau mulai punya huniannya sendiri, mau mulai berinvestasi propertinya sendiri dengan konsep yang sesuai dengan gaya hidup mereka, dengan pola pikir mereka. Kami memberikan semua itu di Kingland Avenue. Di Kingland Avenue. Iya. Yes. Nah, tadi KPA tadi 2 jutaan, berarti angsuran yang ditawarkan nih sekitar berapa nih? Tadi kan cicilan DP kan kurang lebih 2 jutaan. 2 jutaan. Ya. Setelah 24 kali kan langsung akad kredit. Akad kredit. Nah, itu ke banknya angsurannya. Apabila kalau hitungan ilustrasi saya nih Pak Ruby ya, tergantung juga suku bunga bank, tapi rata-rata kurang lebih 5,8 jutaan per bulan. 5,8 jutaan. Iya, tenor 10 tahunan.
Tenor 10 tahun. Iya. Kalau semakin lama mungkin semakin turun, ya? semakin kecil. Kalau tenor 10 tahun kurang lebih di 5,8 sampai 6 jutaan tergantung suku bunga bank. Bank yang kerjasama terkait dengan Kingland apa? Saat ini yang kerjasama dengan kami adalah Bank BNI, Pak Ruby. BNI. Ya, Bank BNI. Bank BNI ini juga adalah pembiayaan kami juga. Jadi untuk Project Kingland itu selain dari PT Hongkong Kingland sendiri juga dibiayai oleh BNI. Jadi konsumen, calon pembeli itu tidak perlu khawatir lagi karena ini BNI yang membiayainya, Pak Ruby. Jadi sudah jelas pasti akan dibangun, pasti juga ke depannya pembiayaan itu tidak akan ada masalah. Nah, yang kedua adalah Bank OCBC. OCBC. Lalu ada juga UOB, kerjasama dengan kami juga. UOB. BRI dan BTN tentunya. BRI dan BTN ya. Oke. Iya. Nah, berarti rata-rata karena di Tower 1 sudah lakukan topping off, berarti yang proses akadnya kebanyakan di Tower 1. Satu maupun dua. Satu maupun dua. Ya? Maupun Nggak dua. ada masalah ya. Nggak ada masalah. Itu bisa melakukan Iya. proses akad kredit. Iya, Dan nggak ada sudah masalah. banyak yang melakukan proses akad. Sudah banyak. Saat ini sudah berjalan banyak. Oke. Ini Hampir tiap bulan ada terus. Ini cukup menarik karena 24 kalinya ya. 24 kali, Pak. 24 kali yang membuat ya Iya. ringan ya daripada mungkin nyewa lebih baik Betul. menunda kesenangan bisa nabung. Nah, betul Pak Ruby. Bahkan yang tipe loft mulai dari 5 jutaan aja per bulan. Yang- Tadi yang tipe studio kan, kalau yang tipe loft paling kecil itu per bulannya hanya 5 jutaan. 5 jutaan ya. Dan Iya. ini buat keluarga mungkin pasangan yang baru menikah Iya, yang untuk sangat loft cocok, ya. sangat cocok sekali. Iya. Nah, tadi bicara 2 tahun dan 5 tahun. 5 tahun juga ada bisa diangsur ke developer. Bisa. 5 tahun kan cukup panjang, berarti 60 bulan ya. 60 bulan. 60 bulan, Iya. jadi bisa langsung ke developer, Developer. langsung ke Kingland Avenue. Ke developer. Nggak ada proses BI checking dan lain-lain. Tidak ya? ada, Nggak tidak Wah, ada. ini menarik sekali. Iya. Nah, sahabat Eljon, kita mau bahas nanti setelah segmen berikutnya, kita mau bahas tentang ini ada cicilan 60 kali langsung ke developer. Nah, tetap di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga. Hai sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kembali lagi di Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman dan kita lagi bahas tentang Kingland Avenue. Nah, tadi di segmen sebelumnya kita membahas tentang cicilan 50 kali ya 5 tahun ya, biasanya kan menggunakan pembiayaan seperti perbankan Perbankan, dan lain-lain, iya. kan. Nah, kita tahu bahwa kalau pembiayaan lewat perbankan kan ada syarat-syaratnya Betul, Pak Ruby. dan syaratnya ya cukup lumayan karena ini mengukur kapabilitas seseorang kan Betul, untuk betul. bisa membayar angsuran dan lain-lain. Nah, kalau bicara soal cicilannya ke developer kan mungkin syaratnya lebih mudah. Betul, Pak Ini ada Ruby. syarat juga ya? Iya, syaratnya ada Pak Ruby. Syaratnya apa? Dua hal. Dua hal. Yang pertama KTP, kedua NPWP aja. Wah, mudah Itu banget. aja, iya. KTP dan NPWP. KTP dan NPWP saja. Itu aja ya? Itu aja. Nah, kalau nggak ada BI checking dan lain-lain ya nggak ada ya? Tanpa BI check. Itu aja. Nah, Tanpa BI check. gimana nih caranya? Tadi kan ada harga dari 400 jutaan. Betul. Apakah langsung dibagi 60 atau cara gimana? Untuk cara bayar yang 60 kali tentunya kami ada DP, Pak Ada Ruby. DP. Ada DP sebesar 5%. DP-nya 5%. 5% dikali 4 kali bayar. Oke. Baru nanti selanjutnya Berarti total 20% ya? 20%. Jadi skemanya 20% dibagi 4. Dibagi 4, Oke. baru nanti sisanya dibagi sampai dengan 5 tahun. Ya. Per bulannya kurang lebih 7 jutaan. Per bulan 7 jutaan Ini saja. untuk studio ya? Studio paling kecil. Kalau kita lihat juga nih Pak Ruby, kalau 7 jutaan, angka 7 juta zaman sekarang juga untuk milenial ya masih oke lah, mereka masih bisa. Iya, kalau kita lihat sendiri kan milenial sekarang kalau beli mobil aja kan berani banget tuh ya, cicil sebulan mungkin mendekati angka 7 juga. Tapi kalau di mana kalau mobil itu dia depresiasi, kalau di sini kan tempat tinggal investasi. Betul. Iya. Apalagi dengan universitas-universitas yang Nah, bergabung. dukungan dari University Town konsep itu, Pak Ruby. Jadi kedepannya pun juga sangat amat menjanjikan pastinya. Nah, bicara soal pembangunan ini merupakan update ya? Ini update terakhir, Pembangunan terakhir ya? kami, betul. Ya, ini pembangunannya saat di tower pertama sudah topping off. Iya,
Tower berikutnya lagi progres pembangunan. Pembangunan, betul. Ini rencana serah terimanya di tahun berapa? Untuk yang tower pertama ini rencananya kami di tahun depan pertengahan tahun depan. Karena udah topping off ya. Iya, tinggal finishing. Dan lain-lain sebagainya. Iya, dan kami mengerjakan untuk detail-detailnya pun juga sangat diperhatikan Pak Ruby. Jadi instalasi maupun perkabelan itu kami memang concern juga ke arah sana juga gitu. Ya. Nah, Pak Raymond bicara soal tadi untuk pembayaran yang 60 kali. Nah, sampai tahap mana mereka bisa serah terima atau bisa menggunakan? Nanti kan topping off, ini kan lagi topping off. Betul. Sedangkan serah terima di tahun depan pertengahan. Iya, betul. Nah, kalau misalnya beli nih pembayaran Betul. baru, berarti kan kalau tahun depan paling baru 12 kali. 12 kali atau 15 kali begitu Iya, ya. 15 kali ya. 15 16 kali begitu. Belum bisa serah terima? Bisa serah terima ya? Bisa selama tidak ada tunggakan cara bayar dan kami juga review untuk pola dari pembayarannya Pak Ruby. Kalau pola Karakter pembayaran dari seseorang tersebut ya? betul. Kalau pola pembayarannya selama Lancar? 15-16 bulan tersebut Iya. baik, itu Nggak bisa pernah telat? diserah terimakan. Bisa serah terima ya? Iya, tapi kalau misalkan ternyata kami melihat bahwa pola pembayarannya kayaknya agak sedikit ada kendala begitu ya, itu kita minimal 20% pembayaran masuk baru kami bisa serah terimakan. Begitu. Kecuali kalau memang si konsumen dari awal memang ini ya, maksudnya kalau kita lihat dia udah bayar 20%, terus juga karakternya bagus, itu udah pasti kita bisa serah terima. Terus kalau misalnya siapa tahu nih ada uang tambahan atau lagi dapat bonus atau apa, Iya. itu bisa dilunasin juga. Bisa, sangat bisa, banget. sangat bisa. Begitu. Yang jadi masalah itu kan kalau misalkan dia baru beli, baru angsur 3-4 bulan begitu Pak Ruby ya, baru angsur 3-4 bulan, itu biasanya kita review dulu selama 1 tahun. Review dulu selama 1 tahun Ya, bagaimana pola pembayarannya. ya entah apakah dia mencapai 20% atau belum, itu tidak masalah, tapi kita review selama setahun dulu. Iya, iya. Itu begitu. Nah, dari developer sendiri tadi bicara soal 60 kali, ya kan? Nah, DP hanya 20%. Iya. Dan sisanya ini kan dibagi, berarti total 60, berarti 60 total jadi 64 Total dong ya? 60, jadi dibagi total 56 sisanya. Dibagi 56. Iya, betul. Nah, kalau untuk harga apakah ada perbedaan yang tadi 60 bulan Iya. sama yang ada lagi yang 2 tahun ya? Iya, ada yang 2 Ada tahun. perbedaan? Ada. Tentunya ada perbedaan. Tapi itu kita sesuaikan dengan perhitungan dari standar kami sendiri, Pak Ruby, yang jelas. Iya. Jika dibandingkan dengan misal konsumen pembiayaan melalui bank, itu kami jauh lebih unggul. Harga kami jauh lebih unggul. Harga jauh lebih unggul. Jauh lebih unggul, begitu. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang apartemen ya. Nah, kalau dari office sendiri, ini udah dipasarkan kah atau Masih belum. Oh, masih belum ya? Karena Saat ini belum. related tadi sama university, ya? University, iya. Jadi saat ini pun memang untuk informasi yang diberikan mengenai office komersial area kami sendiri itu biasanya langsung ke universitas, biasanya langsung ke satu instansi, satu korporasi begitu. Jadi tidak ke perorangan. Enggak, Pak. Begitu. Jadi kami Lebih ke berikan B2B ya? Ya, kami berikan specs demikian. Nah, lalu si calon investor ini mau menggunakannya berapa melalui proposal, baru nanti kami keluarkan angka-angka yang dibutuhkan begitu. Nah, office tower itu hanya for university only atau bisa juga perkantoran lainnya? Bisa perkantoran lainnya, bisa. Tapi yang kami prioritaskan saat ini adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan Ya, entah itu kursus, entah itu sekolah, entah itu universitas dan lain sebagainya. Nah, mungkin sahabat Eljon yang ada dimanapun Anda berada, yang mungkin bergerak di bidang pendidikan, edukasi, atau punya university, nah bisa langsung kontak ya, bisa langsung kontak ke Kingland Avenue ya, di nomor telepon berapa? Atau hubungi langsung ke marketing kalian ya. Oke. Nah, tadi kita mau bahas juga, kita mau bahas juga bagaimana nih, tadi kan kita udah bahas promo 60 kali. Iya. Nah, lebih cenderung mana sih untuk dari sisi transaksi yang sudah terjadi nih? Antara KPA atau cicilan bertahap 60 bulan atau yang 2 tahun? Yang paling banyak sejauh ini yang angsuran ke developer dan KPA, Pak Ruby. Angsuran ke developer yang 60 kali tentunya ya, itu paling banyak, yang utama. Kedua yang KPA, baru selebihnya yang
angsuran 24 kali dan cash keras. Iya. Begitu. Nah, untuk marketing galerinya tadi kan ada show unit. Jadi lokasinya di Jalan Raya Serpong kilometer 8. Nah, ini melayani everyday ya. Everyday kami melayani dari mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 7 malam. Nah, kan tadi dibilang juga bahwa di bawahnya itu ada mall juga ya. Betul. Ada mall juga. Betul. Nah, kapan nih rencana mallnya akan serah terima atau beroperasi? Mall kemungkinan di akhir tahun depan. Akhir tahun depan. Akhir tahun depan ya. Iya. Konsep yang ditawarkan di mall di Kingland Avenue itu apa? Dia lebih ke arah food and beverage dan fashion nantinya. Food and beverage. Tapi lebih ke fashion, food ya? and beverage sih. Lebih banyaknya ke situ. Berapa luas area yang ada di kurang lebih mall? 14 ribuan. Sekitar 14 ribuan. Sekitar ya? 14 ribuan. Dan sudah banyak tenan-tenan. Sudah ada beberapa sudah yang request bergabung ke ya? kami sudah ada beberapa. Apa yang akan rencana dibuka di sana? Kita masih belum bisa buka dulu saat ini. Tapi yang jelas oke. Yang jelas isinya oke semua. Pasti ada Alfamart ya. Kemungkinan ya. Oke. Nah, tadi mungkin juga sahabat Eljon ingin tahu lebih lanjut atau penasaran nih pengen lihat show unit ya, apalagi bicara konsepnya Love ini pertama kali di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, Pertama betul. kali di Tangerang Selatan dengan konsep Love. Love ini 2 lantai dan juga seperti kayak tinggal di rumah tapi dengan fasilitas apartemen ya, Iya. ada kolam renang, Iya, betul. jogging track, ada fitness dan lain sebagainya. Ini Iya. cocok sekali nih. Karena biasanya orang yang mungkin tadinya tinggal di kuliah dari luar negeri, Iya. pengen suasana rumah tapi dengan fasilitas apartemen Iya, cocok sekali ya. betul sekali Pak Ruby. Cocok sekali ya. Tepat Apartemen sekali. rasa rumah Pak Ruby. Apartemen rasa Rasa rumah rumah. atau rumah rasa Rasa apartemen. apartemen. Iya, betul. Bisa dibalik ya. Betul. Dengan fasilitas yang ada. Nah, kalau service charge-nya rencana berapa sih? Service Diprediksi? charge estimasi Pak Ruby Rp20.000 per meter. Masih terjangkau ya, Iya. 20.000 untuk tadi kan pasti dapat fasilitasnya bisa menggunakan Iya. ya kan, dan juga lain sebagainya. Untuk parkirnya nih, nah kita tahu bahwa di apartemen kan itu yang di concern ya. Betul. Rasio perbandingan parkirnya 1:3. 1:3 Untuk rasio ya. perbandingan 1:3 dan untuk area parkir kami sendiri pun ada 4 level Pak Ruby. 4 level ya. B1, B2, UG dan LG. Jadi ini basement atau Basementnya 2 dan basement naik juga 2. dan naik 2 ya? Iya. Nah itu juga sebagian jadi mallnya ya? Sebagian Iya, atau- kalau untuk yang dari belakang ke tengah itu untuk hunian, yang tengah ke depan itu nanti untuk yang mall. Jadi memang kami pisahkan nanti. dipisahkan ya. Aksesnya pun juga dipisahkan. Oke. Nah, untuk bicara soal promo ini juga terbatas ya. Promo terbatas dan juga bicara soal spesifikasi dan ini udah nggak diragukan lagi ya, karena dari backgroundnya sendiri pun sudah banyak mengerjakan properti-properti yang luar biasa ya, Iya, yang ada betul. ya. Nah, kalau misalnya nih yang terjadi khususnya untuk milenial, mungkin banyak juga kan yang punya startup dan lain-lain. Apakah nggak ada kemungkinan untuk ada office-nya juga disewakan atau apa? Bisa. Bisa Jadi kalau untuk office building itu rencananya kami akan jual. Tapi kalau untuk mall, bagian mall itu semuanya murni kami sewakan. Semua murni disewakan. Disewakan. Jadi misal ada milenial yang dengan bisnis startupnya mau mulai, itu bisa mencobanya di mall juga dengan menyewa di Iya. tempat kami di Iya. mall atau di office building itu nanti kami jual. Wow, wah. Begitu. Sekali lagi terima kasih Pak Raymond sudah berbagi, sudah membagikan informasi kepada sahabat Eljon. Dan terima kasih buat sahabat Eljon dimanapun Anda berada telah menyaksikan program Indonesia Investment Forum yang hari ini sharing tentang Kingland Avenue, sebuah apartemen dengan harga 400 jutaan yang berlokasi di segitiga emas Tangerang Selatan. Sekali lagi terima kasih Pak Raymond yang sudah berbagi. sama-sama, Pak Ruby. Sampai jumpa di next program Indonesia Investment Forum bersama saya Ruby Herman dan Jaya Terus Properti Indonesia. Saya Ruby Herman dan juga Pak Raymond. Ya. Kita undur diri. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya.
See you!